Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman guru yang hebat. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan melakukan pembahasan yaitu tentang budaya positif. Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi ini menurut teori ya Bapak Ibu, budaya positif adalah seperti itu. Kemudian yang akan saya coba paparkan di sini adalah yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan motivasi, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelum kita masuk di penjelasannya, kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, ini kegiatan pemantik. Jadi saya minta Bapak Ibu guru berpasangan. Ya, bisa dengan siapa saja. Berpasangan. Tidak masalah perempuan dengan laki boleh, ibu dengan ibu boleh, pak dengan ibu boleh. Ya, berpasangan. Ada yang tidak dapat pasangan. Pas ya. Dari kegiatannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi salah satu dari pasangan nanti akan mencoba untuk mengepalkan tangan ya. Jadi mengepalkan tangan begini. Salah satu saja. Ya, salah satu. Terserah mau pilih yang mana. Nanti bisa bergantian. Jadi mengepalkan tangan seperti ini dan seolah-olah Bapak Ibu sedang menyimpan sesuatu yang berharga di kepalan tangannya ini. Ya. Kemudian pasangannya mencoba untuk membuka ya, dengan segala cara. Boleh dengan bujukan, rayuan ya, bahkan boleh menghadir, buka ayo. Nah, bisa begitu ya. Terserah berbagai macam cara bisa diambil. Yang penting Bapak Ibu pasangannya berusaha untuk mencoba membuka dengan maksudnya mencoba untuk menyuruh ya secara tidak langsung ya membujuk merayu supaya dia mau membuka kedua tangannya ya. Ada apa coba sebut ada apa bilang? Ya saya beri waktu 1 menit boleh bertukar ya. Bertukar pasangan. Kepalan tangan paling kuat sih. Ini siapa ini? Boleh merayu, boleh bertukar. Merayu bang, ya, boleh bertukar ya. Sudah. Ya, baik. Dari kegiatan tadi, Bapak Ibu kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Ada 2 pertanyaan ya. Jadi pertanyaan yang pertama, kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Mengapa? Itu pertanyaan yang pertama. Jadi kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Mengapa? Kemudian pertanyaan yang kedua, ataukah Anda akan bertahan dan menolak ya, membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga Anda? Mengapa? Tadi mau membuka atau bertahan? Membuka dengan bujukan. Iya. Kenapa kira-kira kok mau membuka? Setelah dibujuk bagaimana? Penasaran dengan apa isinya itu. Teman tadi membujuk bagaimana? Oh, membujuknya. Sehingga ibu mau membuka akhirnya. Ibu kita bilang apa? Kita tolong buka ya. Dirayu. Ya. Ada lagi yang tadi memilih untuk maksudnya bertahan tidak mau membuka kepala tangannya.
melihat dan mencipta dengan merdeka. Ya, itu adalah salah satu yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Dr. William Glasser dalam control theory. Ya, dia berusaha meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, ini salah satu miskonsepsi. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan itu juga termasuk bentuk-bentuk kontrol, ya, yang tadi membujuk merayu itu juga bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ya, dalam jangka waktu tertentu murid sudah menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Ya. Kemudian ilusi yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, murid merasa bersalah. Suaranya tidak keras, ya, tidak seperti marah-marah, tapi dengan suara halus, tapi membuat murid merasa bersalah. Nah, itu juga termasuk miskonsepsi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal sebenarnya tidak, ya. Ya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ya, ini bisa dibaca, ya. Jadi sama juga lambat laun orang akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Tapi padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa, ya. Tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang itu. Dan selanjutnya. Disiplin positif dan motivasi. Arti disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Arti asli dari kata disiplin juga berkaitan dengan disiplin diri. Konotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ini adalah itu sekarang ini adalah salah satu alternatif terakhir. Bahkan kalau perlu kita tidak boleh menghukum sebenarnya. Dan itu mungkin agak berat untuk kita. Karena selama ini kita, termasuk saya, sudah menjalankan yang seperti itu. Tapi perlahan Bapak Ibu kita mencoba untuk pesan, ya, memilih hukuman sebagai alternatif yang terakhir, ya. Bahkan kalau perlu kita tidak guna. Ya. Salah satu guru mengatakan, di KEVA itu kita harus pakai helm, bahkan sampai malam juga kita pakai. Itu disiplin berlalu lintas. Jadi merasa tidak nyaman, kita merasa tidak nyaman, ya, ada ketidaknyamanan, harus pakai helm. Jadi orang cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, padahal itu adalah untuk keselamatan. Seperti pakai masker, ya. Kita mungkin merasa, saya juga merasa pengap, tidak nyaman, ya. Padahal ini adalah disiplin protokol kesehatan. Hindari ketidaknyamanan. Ya. Ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, ya. Ya. Mau mewujudkan budaya positif di sekolah, pertama-tama kita harus mengganti peraturan, mungkin tidak mengganti, ya, tapi kalimat atau kata peraturannya itu kita harus ganti dengan keyakinan sekolah. Dan ada teman yang sudah sharing dengan saya, jadi sebetulnya kita memang harus membuat
keyakinan sekolah itu secara bersama-sama. Jadi harus ada kontribusi dari semua warga kelas. Bukan warga kelas, maksudnya warga sekolah. Ya, jadi ada curah pendapat dari seluruh warga sekolah. Jadi bukan hanya salah satu pihak saja. Contohnya kepala sekolah saja yang menentukan keyakinan sekolahnya, tidak, tapi harus bersama-sama. Dari dewan guru, kepala sekolah, komite, ya. Bahkan anak-anak juga harus dilibatkan, ya. Mungkin melalui perwakilan kelas masing-masing. Ya, itu ada Pak teman saya, Pak Wakil Kepala Sekolah. Nanti mungkin bisa diusulkan kepada kepala sekolah untuk tahun ajaran yang baru itu kita membuat keyakinan sekolah, ya, secara bersama-sama, sehingga nanti semua pihak itu mendukung keyakinan sekolah itu dan masing-masing mengetahui, ya. Jadi harus disosialisasikan juga dengan murid-murid, atau kalau perlu mungkin setelah disetujui bersama kemudian dibagikan, ya, dalam bentuk edaran untuk orang tua murid, ya. Sehingga setiap warga kelas itu menyadari dari keyakinan kelas yang misalnya mereka berbuat salah atau melanggar keyakinan sekolah apa yang sudah saya langgar. Jadi mungkin perlu tidak langsung kepala sekolah yang menangani, ya, tapi bisa dari bawah dulu. Misalnya kalau pelanggarannya itu dibuat pada saat guru mata pelajaran yang mengajar atau di dalam kelas, jadi mungkin guru mata pelajaran yang berusaha untuk menyelesaikannya dulu, ya. Kalau tidak bisa berarti wali kelas, ya. Kemudian wali kelas bisa meminta bantuan guru BK, ya. Nah, sampai di sini itu kita berusaha untuk menyelesaikannya, ya. Tidak perlu sampai ke kepala sekolah. Jadi guru BK mempunyai wewenang untuk menyelesaikan, ya, sampai di tingkat itu. Kecuali kalau masalahnya itu masalah yang sangat berbahaya, ya, sehingga perlu campur tangan dari kepala sekolah dan lainnya. Dan pelanggaran itu sebenarnya tidak bisa diselesaikan dengan, kalau di sini kebanyakan secara adat, ya. Jadi kayak apa namanya, denda, ya, denda. Tidak bisa denda, tapi sekolah harus sudah membuat keyakinan sekolah dengan konsekuensi dari pelanggarannya itu seperti apa. Ya, itu nanti ke depan kita semua berharap semoga itu bisa terlaksana, ya, pembentukan keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas, Bapak Ibu, saya sangat mengharapkan Bapak Ibu mulai melaksanakan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas. Kemarin itu saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 7, ya. Itu menarik sekali, ya, Bapak Ibu. Mereka bersemangat, ya. Mungkin nanti di akhir akan saya tunjukkan. Hasilnya sudah jadi kemarin. Ya, seperti ini, ya. Ini keyakinan kelas 7. Nanti saya juga akan membuat keyakinan kelas untuk bahasa Inggris, dan Bapak Ibu saya harapkan juga membuat dengan anak-anak walinya, kalau kelas dan mata pelajaran juga dengan anak-anak. Bisakah Bapak Ibu? Ya. Ya. Ini untuk pembentukan keyakinan kelas itu seperti ini, Bapak Ibu, ya. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, tidak usah muluk-muluk sampai
10 keyakinan kelas seperti apa ya. Yang paling poin-poin penting saja. Kalau saya misalnya saya guru mata pelajaran bahasa Inggris, berarti keyakinan kelas bahasa Inggris yang saya buat mungkin misalnya setiap hari menghafalkan 5 kosakata bahasa Inggris. Itu keyakinan kelas saya. Kalau misalnya matematika, salah satunya ya Bapak Ibu, di samping yang lain-lain, salah satu contohnya, misalnya kalau matematika bisa menghafalkan perkalian, itu keyakinan kelas. Ya, ini semua warga kelas, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, yaitu curah pendapat. Jadi semua menuangkan ide pendapatnya tentang mereka punya mereka punya kelas impian matematika itu seperti apa, kelas impian bahasa Indonesia mereka yang mau itu seperti apa, kelas impian agama Katolik yang mereka mau itu seperti apa. Dan bersedia meninjau, yang paling bawah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas jangan digunakan sampai seumur hidup. Jadi kalau merasa perlu untuk ditinjau, diperbaharui kembali atau ditambahkan atau poin penting dan poin yang dirasa sudah tidak penting lagi bisa diganti ya. Jadi ditinjau dari waktu ke waktu. Ya. Itu tentang keyakinan kelas. Nanti saya akan share di terakhir itu yang kegiatan keyakinan kelas di kelas 7. Oke, saat ini adalah kita masuk pada hukuman, sanksi atau konsekuensi. Ya, teman-teman, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi biasa spontan saja. Begitu buat kesalahan, ayo kamu perlu untuk di situ. Nah, itu hukuman ya, spontan, tiba-tiba. Oke, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya. Ini kita sering sekali ya Bapak Ibu menghukum. Sementara disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terancana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Biasanya pembentukan sanksi atau konsekuensi dibentuk oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi yang akan diterima. Pada sanksi atau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi sanksi atau konsekuensi itu tetap membuat murid tidak nyaman. Oke. Konsekuensi atau sanksi biasanya diberikan berdasarkan suatu kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ya, menurut teman-teman, ini hukuman atau sanksi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Sanksi atau konsekuensi. Sanksi atau konsekuensi. Yang lain mencatat 100 kali. Ini lebih ke hukuman. Ini lebih ke hukuman. Ini sepertinya spontan, tidak ada aturan yang maksudnya kalau konsekuensi kan kita sudah sepakati sebelumnya ya. Tapi ini mencatat 100 kali pola. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman jelas ya, ini menyakiti fisik ini. Kemudian yang ketiga itu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis
membersihkan coretan yang dibuatnya di meja hukuman. Sanksi. Sanksi. Ya. Kamu sudah membuat kotor berarti kamu membersihkan. Ya bisa itu jadikan sanksi. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Ya, sanksi. Berjemur di lapangan karena mengobrol pada saat pelajaran. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Sanksi. Hukuman. Bertelanjang kaki ya. Ini lebih ke hukuman ya. Kenapa kok hukuman? Menyakiti fisik. Kalau sanksi jangan. Oke. Yang berikutnya berdiri di depan kelas dengan mengangkat satu kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Bisa Berdiri jadi satu kaki. sanksi. Hukuman ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran. Sanksi. Lari mengelilingi lapangan pada saat pelajaran PJOK karena terlambat. Hukuman atau sanksi? Pelajaran PJOK. Sanksi ya, itu bisa dibuat kesepakatan ya antara guru PJOK dengan siswa. Bapak Ibu kira-kira sudah jelas ya tentang hukuman dan sanksi, perbedaan hukuman. Kemudian kita masuk ke penghargaan. Ya, sekali lagi ini adalah teori dari Alfie Kohn, Punish by Rewards, ya. Mengemukakan baik penghargaan maupun jadi Alfie Kohn itu mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi ini saya juga kaget sekali ya, waktu saya membaca modul ini bahwa penghargaan itu bisa menjadi suatu hukuman. Saya tidak mengira. Jadi alasannya adalah sebagai berikut. Mengemukakan beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Padahal maksud kita baik memberi penghargaan, tapi justru itu malah ternyata kelima poin kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Kita masuk ke posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Saya pikir selama ini kita berada di posisi ini. Pasti sebagian besar pernah berada di posisi yang ini sebagai penghukum. Ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata yang seperti ini ya, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Mungkin ada yang sudah pernah kita ucapkan dari beberapa kalimat. Ada, ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, cara guru itu sendiri. Itu adalah posisi penghukum, teman-teman. Yang berikutnya adalah yang tidak
tidak jalannya ya ini. Membuat orang merasa bersalah. Kita semua juga pasti pernah berada di posisi ini. Ya, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tidak keras, tidak membentak atau tidak berteriak, tapi lembut suaranya. Ya, karena membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Gimana coba? Bagaimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini, Bapak Ibu, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, merasa tidak dihargai, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ini saya juga cukup padahal kita tidak marah, kita hanya kamu ini saya kecewa ya kamu buat begini. Nah, itu saya pernah begitu juga. Kata-katanya lembut, halus, padahal itu melukai ya. Dan mereka jadi merasa buruk tentang dirinya sendiri, tidak berharga. Mereka langsung pasti down ya. Yang selanjutnya, posisi kontrol yang lain adalah sebagai teman. Ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi teman ini sebenarnya ada baik dan ada buruknya juga. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Saya juga pernah ini ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi ini kata-kata yang mungkin keluar adalah ayo bantulah apa ya. Ayo ingat tidak bantuan Pak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti kita bantu bereskan. Kita pernah seperti itu, saya juga pernah ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata dalam hati ya, saya pikir Bapak Ibu ini teman saya. Ya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, tapi tidak untuk guru yang lain. Jadi murid hanya bergantung pada guru tersebut. Ya, jadi makanya sering-sering kita dengar bilang begini ya, kalau dengan saya kok tidak ya itu anak itu, dia kok tidak melawan ya kalau dengan saya. Tapi kalau dengan guru yang lain kenapa kok dia melawan? Mungkin secara tidak langsung mungkin kita memposisikan diri kita sebagai teman. Jadi dia hanya mau dengan guru tertentu saja. Kalau dengan guru lain dia sudah tidak akan taat. Ya, itu posisi sebagai teman. Yang berikutnya adalah monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi ya. Tahu? Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ketika saya salah, kurang. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang biasa diajukan adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ya, kita juga pernah berada di posisi ini. Kita pakai catatan ini anak yang sudah berapa kali atau bagaimana ya, kita catat di kita buku agenda kita. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek.
strategi guru dalam mengontrol murid. Ya, ini adalah posisi yang terakhir yang sangat diharapkan dari kita sebagai guru, ya, yaitu posisi sebagai manajer. Ya. Posisi guru sebagai manajer adalah posisi mentor, ya, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi nanti pada akhirnya kita mau agar murid itu bisa mengatur dirinya sendiri, ya. Oke. Jadi ini ya, di posisi manajer itu murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, ya, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ini kalimatnya, ya, apa yang kita yakini. Maksudnya yang kita yakini itu keyakinan kelas yang sudah kita buat, ya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, ya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu beberapa kalimat, ya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, ya. Dan ini yang paling penting, bahwa seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya. Kita hukum berarti dari luar, ya. Tapi kita mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi itu yang sangat diharapkan, ya, teman-teman, kita bisa menjadi manajer. Mungkin kita akan butuh perjuangan. Saya sangat mengakui itu karena saya sudah menerapkan di kelas saya bahasa Inggris kelas 9 itu. Saya harus menahan diri sedemikian mungkin, menekan emosi saya, ya, supaya saya bisa bertindak sebagai manajer. Jadi setiap kali emosi, karena anak ini suka membuat mencoba kita, sepertinya mau membuat kita marah. Kepada kebutuhan dasar manusia, ya. Ini ada beberapa kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, saya langsung saja, ya, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebutuhan akan kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan, ya, power. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk kepada ini ada pertanyaan. Ini ada sebuah kasus, ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 7A di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Ya, beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Oke. Jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya. Bagaimana kita bisa memecahkan masalahnya? Itu yang diharapkan, ya. Baik, kita masuk di
konsep yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ya. Nah, ini sesuai dengan teori, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu proses. Jadi restitusi juga adalah proses kolaboratif, ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang sudah dia buat, ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah segitiga restitusi. Jadi yang harus kita lakukan pada saat restitusi itu jadi itu adalah contoh dari segitiga restitusi, ya. Baik, segitiga restitusi adalah konsep terakhir yang saya jelaskan di sini, yang saya paparkan di sini. Untuk selanjutnya, seperti yang sudah saya janjikan tadi, ada dokumentasi keyakinan kelas. Ya, jadi untuk keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 7 itu, pertama saya jelaskan dulu keyakinan kelas itu maksudnya seperti apa. Kemudian saya bagikan kertas untuk anak menulis kemauan mereka tentang keyakinan apa yang mereka mau buat, ya. Jadi masing-masing anak menulis. Kemudian saya bagi menjadi 3 kelompok waktu itu, ya, dari berdasarkan deret 3 kelompok. Masing-masing kelompok menempelkan masing-masing anak berdasarkan kelompok itu menempelkan keyakinan kelas mereka, ya. Jadi ini waktu itu kita boleh percantik, ya. Kita bisa ketik di kertas atau mereka bisa ditulis dengan rapi, dengan cantik, kemudian diberi hiasan, ya. Bapak Ibu kalau ini diketik, ya. Jadi boleh dilaminating atau di figura, ya. Kemudian bisa ditempelkan di dinding kelas, ya. Itu sebagai patokan mereka. Jadi untuk kelas mereka itu keyakinan kelas apa yang mereka sudah perbuat, yang mereka sudah buat, ya. Kemudian mereka semua harus berusaha untuk tidak melanggar. Ya, kalau mereka yang buat sendiri, pasti mereka akan berusaha untuk menjaga, ya. Nanti baru kita evaluasi lagi kelas 7 ini. Kelasnya ini argumentasi penerapan undang-undang. Oke. Baik, Bapak Ibu, teman-teman saya, Bapak Ibu guru yang hebat, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya.